Kan sekarang apa-apa banyak sekali mental health, banyak sekali Abis. mental health. "Oh gue karena ini, karena itu," gitu kan. Kita tuh nggak boleh pakai istilah rumah sakit jiwa dan nggak boleh pakai istilah gila. Yang berhak memvonis itu adalah orang-orang yang profesional, bukan Iya, elu. benar. Menyepelekan yang namanya mental health pun jangan menggampangkan yang namanya mental health. Gua sembuh karena gua malah ngebantu orang lain. Justin Bieber dan musisi lain yang batal konser karena gangguan mental. Tuh. Membatalkan sisa tur konsernya si Bieber Purpose World Tour karena mengalami stres. Dia mengakui stres karena telah menjalani tur selama 18 bulan terakhir. Jadi konser ini sudah berlangsung hampir 2 tahun. Itu bikin stres dan saya butuh relaksasi dengan bersepeda. Jadi dia batalin konsernya, mengorbankan orang-orang yang sudah beli tiket cuma untuk bersepeda. Nah, tapi itu ininya, kasarnya nih. Tapi kalau kita lihat, jadi dia tuh nggak gampang cuy. Iya emang benar. Jadi Justin Bieber tuh sepertinya sulit sekali. Gue nggak bisa ngebayangin sih jadi Justin Bieber yang gerak dikit lu diserang netizen, lu salah dikit diserang netizen gitu kan. Gue jadi diri sendiri aja udah susah. Iya, betul. Iya, apalagi jadi dia sih. Betul. Lu bayangin misalnya dia kan sampai sekarang kan dia masih disangkut pautin sama Selena Gomez ya. Padahal cerita lama banget kan. Benar. Masih banyak pengagum Justin dan Selena. Wah, pengabdi Justin Selena gitu kan. Iya, cocokan mana menurut lo? Gak boleh ya, kita gak boleh ya. Gue gak tahu lagi. Tapi gue lebih suka Selena sih. Sama, gue juga sih. Maaf ya, yang suka sama Hailey. Enggak, gue suka mukanya Selena tuh imut gitu ya. Oh gitu, ya. Imut gitu. Ya gue kalau ngeliat sih kayaknya mereka lebih bukan nggak ngelihat dari kecocokan fisik, tapi lebih ke kayaknya mereka lebih kalau berdua sok kenal banget ya gue. Nah ini yang didalamin netizen nih. Dia akan sok kenal dengan artisnya yang merasa akan memiliki artis itu, yang pada akhirnya ketika artis itu membuat sebuah kesalahan dia nggak terima. Benar. Iya benar. Karena ada rasa memiliki banget sama dia gitu kan. Iya, bukan cuman benar, udah ngejudge gitu ya, sok tahu gitu. Ya Justin Bieber kan kita tahu yang mau manggung di Indonesia. 2 kali dibatalin cuy. Dia bilangnya karena mental health. Nah sebenarnya kan sekarang apa-apa banyak sekali mental health, sekali mental health. Oh gue karena ini, karena itu gitu kan. Ada bagus dan enggak cuy. Bagusnya mungkin makin awareness soal mental health makin kemana-mana gitu ya, makin kedengeran lah. Tapi nggak bagusnya adalah banyak orang yang apa-apa menggampangkan atau mengkamuflasekan dengan kemasan mental health. Iya benar. Gitu. Apa-apa mental health. Iya. Kayaknya ringkih banget gitu. Kayak rapuh banget gitu ya. Iya rapuh banget. Kenapa ya? Iya. Semua orang sih gue yakin banget punya mental health ini ya isu. Pasti. Cuma bagaimana dia mengimunkan dirinya akan itu sih menurut gue. Iya, mencari solusi kalau udah mulai stres nih harus ngapain gitu. Harusnya kan begitu. Paling gampang tahu di mana diri lu akan capek. Tahu di mana diri lu tuh udah overload, udah letih segala macam, itu tuh mesti tahu. Pernah lo ngalamin mental health, bukan cuma stres ya, tapi lo ngerasa bahwa kayaknya ini tuh mental health tuh kayak gini gitu. Sebelum gue ngomongin itu, gue pengen ngomongin soal zaman sekarang orang semakin menggampangkan soal mental health karena mereka sotoy menjadi dokter bagi dirinya sendiri. Padahal yang harusnya mendiagnos, yang memvonis bahwa diri lu itu bipolar atau skitso atau apapun itu adalah dokter atau psikiater, psikolog gitu kan. Betul. Ya profesional lah. Jangan mentang-mentang bermodalkan Google, kayaknya gue bipolar deh. Kayak gue ini deh. Terus ikut apa sih kayak tes psikotes gitu. Iya. Kayaknya gue ini deh, kayak enggak. Iya benar. Yang berhak memvonis itu adalah orang-orang yang profesional, bukan lu. Benar. Butuh benar-benar tes yang mendalam untuk tahu. Mendalam banget. Gue kebetulan pernah berada, sebenarnya ini masa gue sedang tidak ya, tapi gue pernah terlibat di kerjaan sosial sama Komnas HAM gue, dan gue tuh waktu itu menangani
teman-teman disabilitas mental. So gue tahu banget orang-orang yang bener-beneran kena mental health. Jadi teman-teman yang gue temenin tuh waktu itu mereka tuh mungkin beberapa level sebelum masuk yayasan, sebutannya yayasan ya. Jadi kalau teman-teman tuh nggak mau sebut, kita tuh nggak boleh pakai istilah rumah sakit jiwa dan nggak boleh pakai istilah gila. Di situ. ODGJ Iya, jadi karena gue pernah merasakan situasi di mana mereka bener-bener sakit gitu ya. Gue ngerasa anak-anak zaman sekarang nih lebay gitu. Ya karena lebaynya itu tuh mendiagnos diri sendiri. Betul. Kayak contoh gini deh. Pagi gue kayak ceria, kok sore gue murung, kok gue mood swing banget, kayak gue bipolar deh. Bukannya hidup begitu ya. Masa manis mulu. Betul. Pasti ada sedihnya lah. Iya. Maksudnya dengan hal kecil gitu aja tuh kayaknya lu tuh sad boy itu. Si Fajar. Iya. Ngomongin soal Fajar ya. Iya. Sampai kapan gimmick itu berhasil? Iya, gue bingung deh orang-orang. Ya, apakah lu harus sedih terus nanti? Gue penasaran. Gimmick itu tuh sampai kapan sih gitu? Maksudnya kan orang juga bakal bosen ya. Dan dia pun juga akan bosen ya. Dia sih sebenarnya kayaknya ketawa di belakang kamera doang pas ngitung duit. Iya. Pas udah nggak ada. Kesedihanku menjadi komoditi. Pinter juga tapi ya. Iya. Oke. Nah, balik lagi tuh. Kenapa semakin ringkih? Karena mungkin cara pertama lingkungan, kedua mungkin cara dibesarkan sama orang tua kali ya. I think so. Gue melihat ya, kayaknya ada bagusnya ya. Emak gue tuh besarin gue dengan makian-makian zaman dulu. Dengan seperti? Ya kayak misalnya gue, ini favorit dari nyokap gue ya, anak setan. Sampai gue mikir kalau gue anak setan berarti kan gue sama setan ya. Tapi itu love language nyokap gue, memaki dengan sebutan anak setan. Bener-bener. Gue juga kalau sayang sama orang suka gitu kok. Setan gitu. Kita lihat ya, ada orang dulu. Misalnya kita dibesarkan dengan lingkungan yang keras misalnya, yang lagi main terus main aja kita udah beda nih sama yang zaman sekarang nih. Betul. Kita main aja tuh penuh dengan kegiatan fisik zaman dulu. Iya benar. Kayak bersepeda, terus main perang-perangan pakai buah gatel. Buah gatel? Iya. Ada lu ngalamin gak sih main perang-perangan pakai buah gatel? Buah tinta pernah? Buahnya suka godain gitu gatel. Buahnya catcalling. Buahnya catcalling. Gak tahu gue. Ya mungkin gue gak tahu ini kali istilahnya. Buah gatel gak tahu? Buah tinta. Buah tinta. Iya. Gak tahu gue. Oh my god. Ketapel sugus. Mungkin dulu nama gue dari dulu Olin sih, bukan Bambang nama gue ya, makanya gue nggak tahu mainan. Berarti lu anak komplek ya dulu ya? Iya. Tapi kecil udah kayak Raya, berarti emang di komplek lah ya? Iya di komplek. Oh, lu dulu main kecilnya apa? Main galasin. Nah ya ada bisa. Iyalah, main sepeda pasti hujan-hujanan iya. Ya. Apalagi gue main kelereng iya sih, karena abang gue rada-rada gitu. Layangan iya, tapi kalau yang tadi lu sebutin enggak. Nggak pernah main apa gitu yang buat perang-perangan gitu nggak? Pernah perang-perangan berantem tapi sama abang gue sih. Oh. Main Sega dulu. Wow tuh udah ketahuan tuh anak komplek. Oh, iya, iya. Ini lagi apa namanya gamenya anjing. Apa? Double Dragon. Iya, Street Fighter gitu. Street Fighter ada di Sega. Sonic. Iya. Nah terus abis itu pagi-pagi waktu kecil lu pasti akan terlibat kegiatan fisik kan. Mainnya kemana gitu kan, ngapain balik maghrib dimarahin sama nyokap. Lu begajulan banget. Aku begajulan sih dulu. Iya. Dulu begajulan. Nah pada akhirnya kalau kita lihat zaman anak sekarang, kan gak sebegitunya ya. Benar, enggak banget. Gak sebegitunya, pasti akan full dengan gadget mungkin, atau di rumah, atau mungkin disibukkan dengan les apapun itu gitu kan. Iya, sibuk gadget sih. Iya, atau balik-balik udah dari kecil udah Netflix misalnya. Iya benar. Iya, udah YouTubean apa segala macam gitu lah. Udah ngonten malah. Udah ngonten. Beda lah. Iya. Nah, gue merasa ya kegiatan-kegiatan fisik kita zaman dulu itu membentuk kita menjadi sesuatu yang less drama dalam hidup. Iya sih, benar. Iya kan semua kalau kita lihat di handphone aja, berita aja bisa bikin kita ikut kesel. Gak bikin stres apa? Iya. Masih kecil loh, belum bisa absorbing mana yang baik, mana yang benar untuk dimasukin ke kepala kan.
gitu. Kayaknya gue rasa sih itu salah satu masalah terbesar sih, terlalu banyak melihat berita yang harusnya mereka belum lihat, kan harusnya fokus tuh sekolah gitu. Ya Gue bermain. bermain, benar, Iya, main dengan di dunia nyata ya iya, iya, tentunya iya. gitu. Kurang Nah, gaul. harfiah main tuh memang main sih, bukan yang main. Ya gue nggak tahu sih, mungkin perubahan zaman ini memang nggak bisa dihindari ya. Dulu kita main galasin, sekarang orang main PUBG atau apa segala macem gitu kan, connect sama temennya gitu kan, akhirnya ketemu di dunia maya. Tapi beneran deh, bagi gua kegiatan fisik itu akan membentuk karakter orang sih. Iya sih benar, Iya, olahraga apalagi ya. olahraga, ya. Hmm. Jadi ya balik lagi ya, mungkin kita Gue anak basket dulu, banget dulu. anak basket loh. Hmm. Tapi zaman itu ya, zaman itu basket itu menjadi olahraga rakyat. Entah kenapa belum menjadi olahraga mahal. Masa sih? Iya, karena gini, kenapa gue bilang basket itu menjadi olahraga rakyat? Karena di tempat gua di Setiabudi, gua kan kampungnya Setiabudi nih. Tiap Oh keren sudut, dong. Telat banget gue komentar. dulu kampung, masih kampung. Oh gitu, Iya. oke. Terus? Tiap di sudut jalan tuh ada ring basket, ada pohon mati dipantek ring basket. Oh, Nah, kreatif ya. menurut gua ketika kebudayaan itu tuh masih ada dan mengental, ketika si olahraga basket ini masih menjadi olahraga rakyat, kita akan menjadi Filipina tahu jagonya basketnya. Karena kan si di Filipina di gang-gang kecil tuh orang main basket. Iya, Ya bukan main bola. Iya. Benar. Main basket. Ya balik lagi ke mental health. Tapi ya benar kok itu. Kayak kurang banget kegiatan kayak anak-anak zaman sekarang. Yeah. Sorry ya, gue bukan mau ngejudge anak-anak, bukan mau ngejudge Gen Z ataupun Gen Alpha, tapi menurut gue yang jadi problem adalah di situ sebenarnya, bukan karena tekanan sekolah yang tinggi, pekerjaan. I don't think so. Gue ngobrol sama HRD dari beberapa perusahaan karena waktu itu tuh ada sebuah acara dan gue nggak sengaja ketemu sama teman gue yang HRD. Terus mereka tuh lagi habis dari acara dan lagi ngumpul di satu meja, ada 5 HRD lah dari perusahaan-perusahaan gede, gitu kan. Nah nggak sengaja gue terlibat dalam pembicaraan itu. Mereka tuh bilang ya PR dari mereka adalah, dari semua perusahaan adalah untuk keluar masuknya pegawai. Karena Gen Z ini sangat deras sekali nih, masuk sebentar keluar lagi, masuk sebentar keluar lagi, masuk 3 bulan merasa kayak ini bukan passion gua ya, terus cabut. Iya. Terus masuk lagi, gua gak terima nih, dimarahin sama bos segala macam, blah, keluar lagi gitu kan. Padahal dimarahin guru lapor. Iya, dimarahin apa, lapor gitu kan. Nggak lapornya ke sosmed biasanya. Iya benar. Anjing nih emang nih guru gua. Iya benar. Maksud gue, apakah sudah ini kemajuan atau kemunduran, gue nggak tahu deh. Kemunduran Kalau dalam hal mental health ya, kita kembali ke situ ya. Tapi orang-orang semakin sadar akan mental health, itu berarti sebuah kemajuan loh. Kalau kita ngomong mental health, semua orang stres sekali. Semua orang pasti punya tingkat Mana ada orang nggak stres? Iya, orang kan? paling kaya pun juga stres. Iya kan? Banyak duit stres, nggak punya duit stres. Tapi mungkin yang mungkin harus disadarin adalah yang mungkin kurang disadarin orang-orang gitu ya. Ya kita nggak boleh membandingkan kita sama orang lain. Tapi andaikan kita bisa berkaca bahwa ternyata banyak ya, lebih bersyukur lah gitu, bahwa banyak orang lebih susah, lebih menyedihkan. Itu kan harusnya dia nggak gampang ngejudge dirinya. Mungkin lebih tepatnya kalau menurut gue adalah ya bersyukur sih penting ya. Gue suka banget dengan konsep bersyukur ya. Tapi jangan sampai kayak gini. Misalnya orang ini stres banget atau dia punya permasalahan mental yang luar biasa. Terus tiba-tiba datang orang, "Duh, lu harus lebih banyak bersyukur, lu harus bisa mendekatkan diri sama yang kuasa." Sebenarnya bukan itu poinnya. Poinnya adalah dia harus mendapatkan, gue sebel tuh kata-kata itu. Iya, mendapatkan penanganan yang tepat. Betul. Iya, bukan cuma sekedar bersyukur. Tapi gue suka dengan konsep bersyukur. Tapi bukan itu, kalau untuk kasus yang orang kena mental health issue yang luar biasa ya, itu harus ditangani yang tepat. Bukan self-diagnose. Betul. Nah, yang ada sekarang adalah orang-orang kayaknya gue bipolar ya, kayak gue ini deh. Nah itu yang harus dihindari sih. Kalau gue tuh pernah menemui psikiater untuk psikolog apa psikiater? Yang ngasih obat tuh apa, psikiater? Psikiater. Ya, gue nemuin psikiater. Okay. Karena gue merasa jadi gini, gue tuh pernah diterpa badai yang luar biasa dalam hidup gue lah. Ada tuduhan yang menurut gue nggak berdasar, tapi semua orang udah menggal gue, gitu.
Dan akhirnya gue mengalami kondisi di mana gue nggak bisa nih, gue harus ketemu sama yang ahli nih. Ya nggak kuat ya Nggak pasti kuat, ya, nggak capek. kuat. Paham. Karena kayak misalnya ada orang ketok-ketok, gue tuh bisa ngumpet dalam lemari tuh. Serius? Iya, karena gue merasa kayak pengen dipersekusi gitu. Terus udah mulai nyakar-nyakar badan gue tanpa gue Parno aja sadari, ya. tanpa gue sadari. Oh, Kalau gue sampai lagi nyakitin diri sendiri. ketemu sama banyak orang, suka ngumpet, lari gitu. Oh Terus my tanpa God. sadar, terus ada cewek gue yang lihat gue lagi nyakar-nyakar, tapi gue nggak sadar gitu. Wah, ini kayaknya gue butuh seseorang nih. Ya. Nah, akhirnya gue ketemu sama orang ini. Gue cerita panjang lebar, pertemuan beberapa kali, dikasih obat juga. Yang pada akhirnya dari situ gue merasa bahwa gue harus belajar banyak, lebih tahu soal diri gue. I see. Ya, karena banyak hal yang gue nggak tahu diri gue nih. Oh, ternyata dengan gue ketemu sama orang ini, gue diajarkan untuk lebih mengenal diri gue. Iya, jadi mirroring ya. Nah, hal ini kan diperlukan karena lu tahu lu nggak bisa ngendel nih. Iya, benar. Harus orang yang ahli yang handle. Betul. Bukan media sosial yang handle ya. Bukan googling juga. Benar. Iya, dan itu bisa dibilang penyembuhannya ya mungkin sampai sekarang gue juga kadang-kadang gue harus ketemu orang itu. Nah, jadi buat teman-teman yang Betul. katanya dunia ini adalah dunia yang bebas, kebebasan berpendapat. Mereka tuh nggak tahu sebenarnya kebebasan itu Tidak sebebas-bebasnya. iya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Betul. Itu Betul. poin pertama. Poin kedua adalah ketika lu merasa bebas untuk berkomen atau menyerang orang secara semau lu nggak sadar bahwa yang diserang itu mungkin biasa aja, tapi dibaliknya dia akan struggling dengan permasalahan ini gitu. Exactly. Nah, Yes, that's so true. Betul. Iya. Orang tuh suka nggak mikirin ke situ sih. Enak aja gitu ya komentar kayak lo tahu aja hidup orang gitu ya. Iya. Iya kan, benar. Dan Wah. dari situ tuh, dari situ gue melihatnya bahwa oh ternyata gue mengalami ini. Terus akhirnya harusnya dilakukan pengobatan yang seperti ini, dan gue harus membuat sebuah PR dalam hidup gue yaitu ABCD gitu. Semua gue jalanin. Ya pada akhirnya lu akan lebih mengenal diri lu sendiri sih. Tapi bagi gue adalah yang pertama, jangan menyepelekan yang namanya mental health, pun jangan menggampangkan yang namanya mental health. Dalam arti menggampangkan adalah dikit-dikit kayak gue malas kerja karena gue lagi bipolar, maksud gue itu karena emang lu males aja. Emang karena lu males doang gitu kan. Ya jangan lah. Cengeng banget gitu ya. Iya. Gitu. Tapi ketika lu tahu lu nggak bisa, lu harus ketemu orang yang tepat. Benar. Harus cari solusi lah. Harus cari solusi. Gue juga pernah, mungkin ya kita semua punya masalah masing-masing ya gitu. Gue sempat juga mencari bantuan waktu itu. Waktu gue punya masalah juga gitu. Nah, kenapa gue sampai kerja sama Komnas HAM itu awalnya karena gue masuk ke komunitas. Ke komunitas di mana di situ ada dokternya, ada psikolog, ada psikiater dan lain-lain. Terus pas gue sharing, lucunya adalah komunitas tersebut menganggap gue malah capable untuk ngebantu komunitas tersebut. Lucunya gue sembuh karena gue ngebantu. Gue mendengar. Itu lucu. Jadi Tuhan, gue sorry ngomong Tuhan ya, tapi that's the truth ya. Gue ngerasa pada saat itu gue ngerasa gue sembuh karena gue malah ngebantu orang lain. Itu aneh banget gitu. Sebenarnya nggak aneh. Itu menurut gue hukum alam yang terjadi. Contoh gini, banyak sekali orang ya yang akan senang ketika membuat orang lain senang. Mungkin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika lu sharing cerita, lu membantu orang lain dan dia akan sharing cerita kenapa masalahnya dia ke lu, lu mungkin akan menemukan jawaban akan keresahan lu selama ini. Oh ternyata ini jawabannya. Iya, ternyata gue tuh gak segitunya ya, gak separah itu. Ternyata ini jawabannya. Contoh-contoh gini deh. Kenapa mengenal diri sendiri itu penting banget ya. Gue lagi ngobrol nih sama cewek gue. Kan gue gak pernah inget satupun tanggal ulang tahun teman-teman gue, bahkan nyokap gue. Satupun gak inget gue. Iya. Gak aneh kok. Gue juga sering. Tapi ternyata ada penyebabnya cuy. Karena gue mengenal diri gue lagi nih. Ini gara-gara proses itu ya. Gue akhirnya belajar lagi. Ini bukan pembenaran mengenal. ya. Bukan. Okay. Akhirnya gue mengenal diri gue sendiri. Oh ternyata begini. Ada jawabannya gitu. Ternyata adalah
Lu waktu kecil pernah dirayain ulang tahun nggak? Sering sih. Nah, gue pernah sekali. Umur gue 5 tahun. Oke. Hebat gak? Gue bisa inget umur gue 5 tahun. Gue masih inget pestanya kayak gimana, tempatnya di mana, di rumah siapa. Gue masih inget. Karena apa? Karena itu satu-satunya ulang tahun yang pernah dirayain orang tua gue buat gue. Udah gitu nyesel gitu ya pokoknya. Nggak, udah gitu habis Iya. itu setiap gue minta untuk dirayain, mereka bilang gak punya duit. Oh, bukan anak Buat- setan gitu. Bukan. Buat apa sih lu? Buat apa sih lu dirayain kayak gitu? Ternyata bagi gue tuh gue memendam hal itu, akhirnya gue merasa ulang tahun tuh gak penting. Sampai saat ini gue merasa bahwa emang itu gak penting. Sampai gue lupa banget ulang tahun gue sendiri. Oh gitu. Iya. Nah ternyata itu ada penyebabnya. Makanya ketika ada sesuatu dalam diri kita yang mungkin kayaknya aneh nih, ya kita harus lebih belajar mengenal diri kita sendiri. Mungkin kita cari tahu waktu kecil kita dulu, teman-teman kita, apa penyebabnya, apa yang dilakukan lingkungan sama kita waktu kecil, gitu. Benar. Nah itu semua harus didampingi ketika memang punya permasalahan mental ya, harus didampingi sama yang ahli. Betul. Gue setuju Iya. banget. Biasa tuh psikiater dan psikolog tuh akan ngasih PR ke lu lah, untuk lebih mengenal diri lu sendiri. Kalau jalan-jalan menurut lu liburan kan ada tuh healing trip gitu. Membantu nggak? Aduh, gue tuh liburan gak bisa gue, Nggak suka liburan? gak suka. Gue pernah ngerasain solo trip ke Maroko sendiri, bener-bener sendiri. Dan itu beneran kabur sendirian gue kesana, bener-bener sendiri. Dan itu memang pengaruh ternyata. Kalau bukan intinya mencari, dan gue nggak banyak foto gue gitu. Cuma Tapi gue nikmati sering aja. live karena gue sendirian. Jadi setiap malam sebelum tidur tuh gue live sampai kadang-kadang ketiduran. Teman-teman gue sampai Lin tidur Lin gitu. Paling live cuma lagi di mana karena gue nggak ngomong, cuma ngeliatin doang gitu. Tapi gak banyak foto gitu. Dan itu pengaruh. Kalau bener-bener dilakukan dengan benar ya gitu, lo bener-bener mencari kedamaian dalam liburan itu, gue rasa itu berpengaruh sih. Bukan sekedar gue butuh healing trip nih gitu, kayak yang sekarang lagi fenomena zaman sekarang lah gitu. Iya. Enggak, gue gak bisa gue. Gue maksimal 4 hari gue di luar kota. Oh gitu, karena lo kangen kerja. Gue kangen dengan polusi yang ada di Jakarta. Oh gitu. Tapi ini bener loh, gue tiap ke kota yang polusinya sedikit ya, gue pasti sakit. Oh gitu. Iya. Oh bagus kerja di pabrik berarti. Iya bener. Jadi kayak gue mutan deh. Kalau gini deh, anak-anak zaman sekarang nih, kita ngomong masih mental health ya. Kalau gue ngomong kan kadang-kadang orang, ya gue gini sih, dia kan kadang punya alasan untuk pembenaran ya, not always, tapi kadang-kadang ya karena gue tuh Gemini gitu. Aduh, nggak ada sangkut pautnya sih. Itu semua pembenaran doang menurut gue. Iya. Bener ya, kan sering tuh kayak gitu sekarang. Iya, ya, karena orang tuh butuh pembenaran untuk membenarkan. Benar. Iya, jadi nggak deh, maksudnya karena kan gue cewek, kan gue cowok, kan gue Gemini, kan gue Taurus. Orang tuh butuh sesuatu untuk jadi kambing hitam sebenarnya. Iya sih, benar. Gue setuju. Gue pernah bikin quote tentang itu sebenarnya. Quote-nya apa? Nanti deh kapan-kapan gue liatin. Tapi itu benar, it's easier untuk kita untuk mencari orang sebagai sebagai korban, sebagai tumbal ketika kita merasa sedang di bottom, karena untuk untuk melihat kesalahan orang lain untuk feeling better itu adalah kebiasaan semua manusia biasanya. Sangat manusiawi sih. Ketika awal-awal lu jadi ketimpa masalah atau lagi di titik terendah, lu akan disibukkan untuk mencari siapa yang salah. Pasti. Dan pada akhirnya kayak itu nggak penting. Siapa yang salah tuh nggak penting. Yang penting adalah gimana caranya lu bangkit dari keterpurukan sih. Betul. Itu paling penting sih. Benar. Tapi manusia sih, ketika mencari siapa yang salah, cuma jangan lama-lama lah berada dalam fase itu tuh. Kalau curhat sama teman menurut lo gimana? Tergantung. Curhat yang kayak gimana dulu. Gua lebih memilih untuk sangat memfilter apa yang gue ceritakan ke teman gua. Sama ya. Gue juga. Karena gue merasa kayak mereka udah punya banyak drama gitu, gue tambahin kayaknya. Oh sama. Dan gue tuh tipe yang orang gue bisa gini. Teman gue pernah kayak ngechat, Lin, gue pengen cerita nih, pokoknya gue tahu banget deh lu tuh suka kasih input yang, dan gue berani untuk ngomong, gue minta maaf banget
pada saat ini kapasitas gue sedang tidak bisa mendengarkan siapapun. Gue yakin lu sedang merasakan kesulitan, tapi please jangan ngomong sama gue dulu karena gue nggak bisa. Gue berani ngomong kayak gitu sama orang, dan kita harus berani harusnya. Harus berani. Iya, Sama kayak ada orang mau cerita sama kita kan. Heeh. Lu mau didengerin doang atau mau Yes, kasih masukan? harus nanya gitu. Iya, Benar. Karena gue paling sebel ya ketika ada orang cerita soal masalahnya gitu kan ke temannya, terus temannya bilang gini, masalah lu sama PHP. Ya enggak, kan masing-masing orang punya ketahanan terhadap sebuah masalah kan beda-beda ya. Bener, kapasitas orang Iya, tuh dalam beda-beda menahan gitu. sakit Iya, lain-lain. beda-beda. Betul. Jadi nggak tepat sih kayak gitu. Iya. Ya intinya mental health ini bagusnya, gue merasa bagus semua orang tuh akhirnya tahu dan aware akan si mental health ini. Tapi jeleknya adalah semakin aware, sisi jeleknya adalah orang semakin menggampangkan atau mengkamuflasekan mental health ini sebagai pembenaran dia akan sesuatu. Entah itu kemalesan, entah itu keegoisan gitu. Balik lagi, yang berhak menentukan lu bipolar atau enggak, Profesional ya. yang berhak mendiagnos adalah profesional, bukan lu, bukan Google. Jadi, tapi ini satu lagi nih, sebenarnya gue pengen ngebahas ini karena ini penting banget, karena berkaitan dengan masa depan anak-anak bangsa Indonesia ini ya. Ini kan sebenarnya mental health ini adalah hal yang sangat sering dibahas. Ini adalah isu yang selalu terjadi di anak-anak muda zaman sekarang. Ini kebetulan gue baca dan kemarin gue bahas juga di salah satu program lain gitu ya, tentang program pemerintah di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan itu gak ada satupun mereka mengacu untuk membicarakan kesehatan mental health. Kalau menurut gue gak tahu ya, menurut lo nanti gue mau nanya sama lo gitu. Menurut lo perlu gak sih? Maksudnya ini kan penting ya. Kita bicara mengenai masa depan bangsa gitu ya, masa depan anak-anak zaman sekarang. Dan kita harus ngelihat kondisi untuk membangun sebuah perusahaan kayak mau organisasi kan kita mencari problem. Kita membuat solusi dari sebuah problem kan gitu. Nah, kalau misalnya kita membangun bangsa itu kan kita harus tahu, oh ini masalah nih, ini isu nih bahwa anak-anak sekarang masalah di mental health. Tapi negara tidak bikin solusi, tidak membantu dan bahkan tidak membuat program di 2023 itu isu mental health itu menjadi program mereka. Misalnya memberikan hotline yang selalu bisa dihubungi, atau mungkin ya kayak misalnya di negara lain kayak Singapura, Australia ada hotline untuk bunuh diri gitu kan. Iya, atau nggak sosialisasi di sekolah. Sebenarnya udah ada di sini, cuma kayaknya dari swasta ya. Bukan negara pernah bikin ya? Pernah bikin ya? Tapi nggak berjalan dengan baik. Kenapa? Dulu gue pernah ngobrolin ini ya sama Ardhito Pramono kan, soal mental health, soal bunuh diri segala macam, hotline bunuh diri gitu kan. Ada yang komen di bawah tuh, ada bang, ini ada 3 atau 4 gitu, gue lupa deh. Ada yang swasta, ada yang pemerintah kalau nggak salah. Iya. Gue nggak tahu apakah masih berjalan apa enggak. Berjalan dengan teramat sangat tidak maksimal, karena lah yang namanya psikiater, psikolog itu kan mahal ya gitu. Untuk pemerintah untuk benar-benar menyediakan orang yang mau kerja di bawah bayaran mereka biasa, mungkin they just don't wanna do it gitu. Tapi kalau nggak salah puskesmas itu punya deh. Tapi kurang deh kayaknya. Punya psikolog deh. Anak zaman sekarang mau ke puskesmas, kakak. Iya. Nah sebenarnya gini. Mungkin yang harus digalakan adalah kayak awareness ini soal mental health. Lu contoh deh misalnya ya, puskesmas di desa A gitu kan. Dia mungkin punya psikolog ya. Tapi mungkin orang-orang sekitar yang mungkin ekonominya di bawah rata-rata bilang kayak, ya tiap hari tuh menemui kesetresan dan kesusahan. Jadi untuk cerita sama psikolog aja kayak ngapain sih gitu. Ke sawah sih biasanya mereka. Iya, ngapain gitu. Jadi memang harus ada yang digalakan kayak gitu ya sih menurut gua. Ya jangan ragu untuk datang ketika lo punya masalah ini gitu. Nah, harus juga diiringi sama penyediaan tenaga. Tenaga yang mumpuni. Benar. Mudah-mudahan ada lah ya berikutnya. Ya harus ada itu. Perlu banget soalnya di sekolah perlu. Minimal tuh dikasih jadwal buat siswa-siswanya itu curhat sama saya. Ya biasanya kan dulu sama guru BK ya. Iya, BK mah galak, sekarang kagak, bukan buat curhat, buat dimarahin. Karena biasanya orang anak bermasalah. Iya, that's the thing. Dulu gue gitu kalau dipanggil sama guru BK karena gue buat ulah ya. Kamu tuh Gofar harus ingat sama Allah. Iya Bu. Baik.
Kalau misal gue bandel Iya, gitu. iya, iya, benar-benar. Maksud gue ya pendekatan agama juga harus gue nggak bilang itu nggak penting ya, tapi Iya, harus of course. dibarengi sama pendekatan. Banyak hal yang lain. Iya, sama knowledge soal manusianya seperti apa gitu kan. Benar. Ya begitulah. Intinya semoga Ada sarana. makin gencarnya awareness soal mental health ini dibarengi sama kesadaran orang-orang untuk tidak sotoy ya Betul, sama mental health. betul. Iya. Setuju. Amin. Amin.